Yang banyak nih. Ya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir pada webinar ASI hari ini. Perkenalkan nama saya adalah Nalangkai. Saya sebagai Eksekutif Sekretaris sekaligus juga founder di ASI, Asosiasi Sistem Informasi Indonesia. Izin saya bercerita sedikit, sharing sedikit tentang ASI. Oke. Eh, jadi ASI ini, Asosiasi Sistem Informasi Indonesia, berdiri di Jakarta pada 23 Oktober 2013 oleh 8 orang individu yang berlatar belakang bidang sistem informasi. Tujuan awal ASI adalah untuk memajukan penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi. Nah, ini adalah visi dan misi ASI. Visi dari ASI adalah menjadi organisasi yang menjadi pusat keunggulan dalam pengembangan, pemeliharaan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan serta teknologi sistem informasi di Indonesia, serta memajukan disiplin sistem informasi di seluruh sektor, baik dalam industri maupun pendidikan, serta menjadi rujukan utama dalam pemecahan masalah dan inovasi di bidang teknologi informasi. Misi kami di ASI adalah mendorong kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam memajukan penelitian dan pengembangan sistem informasi di Indonesia. Yang kedua, mengadakan program pelatihan, seminar, dan conference untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota dalam bidang sistem informasi. Yang ketiga, memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik antara anggota asosiasi untuk mempercepat inovasi dan penyebarluasan teknologi informasi. Yang keempat, menyediakan bimbingan dan dukungan bagi anggota dalam menghadapi tantangan dan peluang baru yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi, serta yang terakhir, kelima, adalah memperluas jaringan kerjasama dengan organisasi serupa di tingkat nasional dan internasional untuk memperkuat pengaruh dan dampak Asosiasi Sistem Informasi Indonesia secara global. Oke, ini adalah founders kami, ya. Yang pertama, presiden kami adalah Insinyur Georgie Beng, MMSI, MSI, PhD. Kemudian eksekutif director adalah Dr. Erwin Halim, SPT, MBA. Kemudian eksekutif sekretari adalah saya sendiri, Dr. Insinyur Adele BL Mailangkai, STM, MSI. Vice President of Publication kami adalah Prof. Dr. Arta Moro Sunjaja, Espon SE, MM, CDMS. Kemudian Vice President of Education kami adalah Prof. Dr. Insinyur Yohanes Kurniawan, Eskom SE MMSI. Vice President of Communication adalah Bapak Adi Nugroho Chandra, Eskom MMSI. Vice President of Networking adalah Dr. Insinyur Daniel Kartawiguna, STM MACC. Kemudian Vice President of Technology adalah Dr. Diurman Gia, Eskom MM. Berikut organisasi kami, ya Ketua Umum Pak Yap Jibeng, kemudian Sekretaris saya, Bendahara Padana Kartawiguna, Divisi Education Prof. Dr. Insinyur Yohanes Kurniawan, Ketua Harian Dr. Erwin Halim, Sekretaris Harian Desi Arisandi, Divisi Publication Prof. Dr. Arta Moro Sunjaja, Divisi Komunikasi Bapak Adi Nugroho Chandra. Nah, di ASI ini kami punya anggota, ya, dan Bapak Ibu juga bisa mendaftar sebagai anggota yang keuntungannya adalah bisa ikut webinar, kemudian juga bisa menjadi pembicara, moderator di webinar yang diselenggarakan oleh ASI. Bapak Ibu bisa mengajukan ke WhatsApp yang tersedia. Nah, dan juga kami punya partisipan, yaitu totalnya adalah 621 orang. Lokasinya ada di Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, dan bahkan sampai di Jayapura. Occupation-nya dosen, mahasiswa, profesional, pakar SI, dan lain-lain. Bahkan ada dokter dan perawat juga. Serta organisasinya adalah kampus, rumah sakit, perusahaan, atau organisasi IT, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, informasi secara lebih lengkapnya ada di website kami, ya, di asii.or.id. Kemudian, nah ini saat ini ASI membuka kesempatan Bapak Ibu untuk mengirimkan jurnal gratis untuk anggota ASI yang masih aktif keanggotaannya.
Jurnalnya akan mulai terbit pada tanggal edisi Juni 2026. Deadline-nya di tanggal 31 Maret 2026. Oke, ini adalah Bapak Ibu bisa menghubungi kami, ada WhatsApp kami, kemudian email, website, dan website kami. Oke, sekian penjelasan mengenai ASI. Silakan Pak Gusti Made Karmawan untuk menjelaskan CV dari Pak Joni sebagai pembicara pertama. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Oke, baik. Pembicara utama yang akan dibawakan oleh Bapak Joni Suhartono, ya, beliau berkedudukan sebagai di jurusan Sistem Informasi, prodinya audit audit auditing di sana, audit Oh, banyak ini. teknologi, ya. Background asik. Kemudian adapun dia mata kuliah yang pernah diajarkan dia itu IT government, kemudian digital forensik, ya, auditing teknologi, eh, dan sebagainya. Beliau telah meluluskan sebagai sarjana di Bina Nusantara untuk S1-nya, S2 juga di Bina Nusantara, ya, jadi Eskom MM. Ya, itulah perkenalan untuk CV dari Pak Joni secara singkatnya. Silakan, Pak Joni. Ya, terima kasih Pak Gusti Made. Terima kasih Bu Adel. Saya Joni Suhartono. Siang ini bawain materi tentang sosial media marketing. Ya, kira-kira learning outcome-nya adalah bagaimana semoga kita bisa tahu strategi sosial media marketing. Kemudian kita bisa uh, membuat atau mengelola sosial media marketing kita supaya punya manfaat di bisnis kita. Ya, ini beberapa agendanya tentang digital marketing framework, pentingnya sosial media marketing, kategori, lalu strategi-strategi dan keuntungan dan tips. Ya, mungkin di era sekarang sudah bermain dengan digital gitu ya. Kalau dulu kita memasarkan melalui fisik, kertas, keliling ke rumah-rumah, taruh di koran-koran. Sekarang karena semua sudah bermain di gadget, maka langkah kita juga harus beralih gitu, ya, dengan melakukan memanfaatkan sosial media kita, ya. Karena rata-rata semua orang bermain di sosial media, ya. Maka eh, kita akan beralih bagaimana caranya supaya kita memasarkan kita punya produk ini di tools yang benar gitu, tools yang tepat gitu. Ya, beberapa sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Facebook itu pasti mungkin 3 atau 4 atau lebih kita sudah punya semua gitu ya. Kemudian sosial media marketing ya kegiatan bagaimana kita menarik menarik perhatian orang agar mereka eh, tertarik dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, kemudian pasti juga kita mesti lihat ya nanti kita akan pelajari strategi-strateginya. Salah satunya adalah kita perlu tahu pelanggan kita ini seperti apa sehingga konten yang akan kita isi kita sesuaikan dengan level mereka, ya, daya beli mereka, lingkungan mereka, tingkat pendidikan mereka seperti itu. Karena kalau salah
kurang nendang gitu marketing kita gitu ya. Misalnya kita punya produk-produk yang akan digunakan untuk anak-anak SMA begitu, tetapi bahasa marketing kita ini bahasa-bahasa struktural, bahasa-bahasa akademisi mungkin nggak terlalu menjual buat mereka gitu. Ya, jadi kita perlu sesuaikan lah dengan tingkat mereka. Frameworknya di sini ada, saya coba rangkum ada 3, web marketing, email marketing, maupun sosial media. Di dalam sosial media tadi, channelnya ada mungkin Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Ya. Atau menggunakan email, bermain dengan database pelanggan kita, atau kita di web marketing ini menggunakan tools search engine. Mungkin kita bisa maknai di sini adalah tentang untuk bagaimana kita menganalisa eh, pasar kita seperti apa. Ya. Ketika kita sudah, ya mungkin nanti di dalam sosial media itu kita memasar pakai ads, ya atau tools-tools yang lain. Nah, mungkin kita bisa kombinasikan pula dengan marketing analisanya dengan search engine ini. Ya, di sini kita juga akan bisa melihat gitu bahwa pasar kita ini yang sering membuka ini di link daerah mana, membukanya pakai gadget apa, mereka usia berapa, mereka bukanya pada jam-jam berapa. Nah, itu sangat penting untuk kita bisa manfaatkan sebagai langkah-langkah strategi kita memasarkan kita punya produk gitu ya. Jadi kita memanfaatkan search engine ini gitu. Mungkin untuk topik saya kali ini saya tidak terlalu masuk ke dalam search engine tapi ke area sosial media marketingnya. Ya, berapa kesaktian lah gitu ya pentingnya sosial media marketing ya untuk meningkatkan brand awareness ya. Kemudian dapat feedback ya. Misalnya seperti TikTok atau dengan Facebook, kita bisa berkomunikasi dengan mereka atau bahkan dengan Instagram. Ya, bisa saja ya macam-macam ya feedbacknya itu bisa positif, bisa negatif, tapi kita harus jeli gitu. Jangan sesuatu yang negatif kita anggap mereka akan merusak, tidak gitu ya. Sesuatu yang negatif itu kita coba pikirkan kira-kira apa yang bisa saya perbaiki dari hal negatif yang mereka sampaikan gitu. Artinya tidak semua hal yang negatif itu akan merusak kita gitu. Kita ubah gitu supaya bisa memperbaiki. Misalnya, oh makanannya terlalu asin, pelayanannya eh, lambat, ya kita sikapi dengan baik, dengan bijak gitu. Oke, saya akan perbaiki, ya supaya langkah-langkah kita menjadi lebih baik gitu. Ya. Bayangkan kalau ternyata mereka nggak ada yang protes gitu. Bukan berarti bahwa produk kita, langkah-langkah kita sudah sukses, enggak gitu. Ya nanti pasti akan kita lihat. Kira-kira intake atau tingkat penjualannya bagus atau tidak. Ketika mereka aman-aman aja, no respon, ternyata penjualan kita nggak nendang, berarti mereka bisa saja mereka kecewa, tapi mereka nggak mengungkapkan gitu kan. Mereka kecewa, habis itu bubar gitu. Atau bahkan mereka nggak suka, bahkan mereka di bawah mereka kipas-kipas gitu sehingga produk kita akhirnya tidak laku gitu. Jadi disikapi yang baik saja gitu hal-hal feedback dari mereka gitu, ya. Kalau memang menjadi kritikan yang memang kita bermasalah ya silakan diperbaiki gitu, ya. Kemudian sosial media kita bisa mempelajari pasar, ya kita bisa lihat kompetitor-kompetitor kita seperti apa langkah-langkah marketing mereka ya. Misalnya mereka share pada jam-jam tertentu, mereka bahasanya pakai bahasa seperti apa, bahasa anak muda, bahasa orang tua, bahasa bapak-bapak, bahasa ibu-ibu dan lain-lain lah ya. Itu kita bisa manfaatkan untuk kita belajar gitu. Oh, saya punya kekurangan di sini, saya perbaiki. Kemudian buat hubungan
dengan pelanggan, ya marketing itu kan kita menawarkan sesuatu ke pasar. Memang sangat penting gitu ya database mereka gitu. Database mereka kita gunakan untuk berkomunikasi, untuk kita minta saran, untuk minta pendapat mereka, kebutuhan mereka seperti apa, langkah-langkah yang kami lakukan bagus atau tidak, kekurangannya seperti apa gitu. Nah, jadi eh, sangat penting gitu database yang mereka sudah share ke kita. Nah, itu kita bisa manfaatkan ya. Dengan sosial media begini kan data-data mereka kan masih nongkrong istilahnya di kita punya database gitu. Nah, itu kita bisa tindak lanjutin untuk gali-gali referensi. Kemudian meningkatkan tadi search engine. Ya, mungkin nanti di slide-slide berikutnya saya coba jelaskan bagaimana cara kita supaya search engine ini bisa nyala gitu. Bagaimana search engine ini supaya bisa lebih fokus ke tempat kita dibanding tempat pesaing-pesaing kita gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan di situ nanti. Kemudian meningkatkan conversion rate. Ya, ketika kita ya kebayang sih misalnya ketika kita share sesuatu kemudian kita kasih brosur ke mereka itu istilahnya kita buang-buang sesuatu gitu. Kadang-kadang kalau mereka yang benar-benar tergugah baru mereka akan hubungin kita gitu. Tapi kalau mereka tidak benar-benar tergugah, mereka nggak akan menghubungi kita gitu. Mungkin ya 5% atau 10% maksimal gitu. Mereka akan tergugah untuk menghubungi kita. Memang yang lebih efektif touching ke merekanya gitu ya. Yang tadi kita punya database, kemudian kita hubungi secara personal ke mereka satu persatu ya. Mereka kebutuhannya apa, eh, langkah-langkah kita tepat atau tidak ya. Nah, jadi secara personal itulah yang eh, terkadang lebih lebih banyak manfaatnya dibanding kita share sesuatu yang nggak jelas gitu ya. Bagaikan saya membayangkan bagaimana kalau kita menjala ikan gitu. Kita jala ikan, kita sebar aja, tebar aja jalannya di sebuah laut atau di sebuah danau, ya berharap ada ikannya gitu. Tapi kalau kita mempunyai sebuah peta, kita punya sebuah strategi, maka energi yang kita keluarkan itu tidak sia-sia gitu ya. Nah, ini memang pemanfaatan dari search engine ini ya. Jadi kita bisa tahu oh pasar saya ini di area di daerah mana, mereka jam berapa bukanya. Nah, sehingga kita bisa lebih tepat sasaran gitu ketika kita mau memasarkan, saya pasarkannya jam sekian sampai jam sekian. Saya menggunakan warna-warni tertentu seperti itu gitu ya. Sehingga hasil dari marketingnya itu tidak mentah begitu aja, tetapi bisa menjadi rupiah gitu. Mereka menjadi pelanggan kita dengan mereka beli gitu. Kan hasil dari marketing kan seperti itu gitu. Bahwa kita sebar sesuatu berharap mereka beli sesuatu yang kita punya gitu. Entah itu produk maupun jasa gitu. Ya conversion rate-nya gitu. Kemudian ya cost efektif yang tadi saya sampaikan gitu. Dari sisi cost ya memang kalau kita memang sudah tepat sasaran, tepat caranya, tata caranya, maka kita effort kita juga tidak terlalu jor-joran gitu, tidak terlalu buang-buang biaya gitu. Misalnya dikatakan pelanggan saya buka gadget ini jam 7, jam 12, jam 6, ya kita sebarlah marketing kita di jam-jam itu gitu. Mungkin bagi yang awal yang baru-baru karena belum tahu pasar saya ini bukanya pada jam berapa ya. Biasanya saya mengajarkan sebar aja jam 7, jam 6, jam 7, jam 8. Silakan disebar aja gitu ya. Sehingga nanti mungkin minggu depan atau 2 minggu berikutnya kita bisa lihat tuh ya. Kita bisa lihat di kita
punya sosial media itu, atau apalagi kalau kita pakai search engine-nya, bisa kita lihat di situ. Pelanggan saya ini mengakses pada jam berapa. Nah, karena kita sudah tahu mereka mengaksesnya pada waktu jam berapanya, maka kita bisa lebih tepat sasaran lagi gitu. Oke, pada jam-jam itulah effort saya gedein gitu. Ya, saya pantengin terus pada jam-jam itu. Pada jam-jam itu saya sebar konsisten gitu. Ya, sehingga kita bisa dapat feedback, kita bisa dapat conversion rate di situ. Gitu. Ya. Dibanding mungkin kalau awal-awal tadi, karena kita belum tahu, akhirnya kita sebar aja semua gitu. Ya nggak apa-apa di awal gitu ya. Tapi kalau sudah ngerti strategi kita, pasar kita seperti apa, ya kita nggak perlu setiap jam kita share gitu. Artinya pada jam-jam yang kita tidak share, ya kita bisa manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Menganalisa pasar kita, menganalisa produk, menganalisa strategi-strategi marketing kita gitu. Ya, saya coba merangkum juga, mengkategorikan ya, dari sosial media yang ada itu. Untuk sosial, kalau kita bermain di area publishing, ya kita menggunakan blog atau YouTube, ya, mempublish informasi yang cukup besar gitu ya, pakailah media itu. Tapi kalau untuk social networking, ya pakai LinkedIn, Twitter atau Facebook, ya, ya pastinya kita juga nanti ketika bermarketing harus selalu kita tungguin terus gitu ya. Jangan sampai kita sudah sebar, kemudian kita bukanya lagi keesokan harinya, percuma gitu. Ya. Saya pernah coba nengok-nengok produk gitu ya di Facebook, mereka jual sesuatu. Pastinya produk yang ya waktu itu saya cari gadget lah gitu ya. Saya cari gadget di Facebook, terus pastinya yang jual kan banyak gitu ya. Saya saya coba tuh. Saya coba komunikasi si A, si B, si C gitu ya. Saya tertarik misalnya dengan produk si A. Tetapi karena dia tidak merespon, saya coba ke yang B atau yang ke C. Nah, mana yang merespon duluan lah yang saya tanggepin. Ya, misalnya dari 3 itu ternyata yang B yang menanggapi gitu. Mereka punya feedback, oh produknya ini segala macam speknya. Mungkin saya bisa langsung deal dengan si B gitu. Tadi yang saya katakan gitu, artinya ketika kita men-share sesuatu, kita memarketingkan sesuatu, jangan lupa untuk kita pantau gitu. Ya, jangan lupa kita pantau. Ya, supaya eh, pelanggan kita yang tadi sudah kita share itu nggak nggak lari ke tetangga sebelah gitu. Ya, monitoring itu penting. Kemudian kategori lain, kalau kita bermain di picture, photo based social networking, pakai Instagram, Snapchat, dan lain-lain begitu. Ya, kita share-share sesuatu materi. Ya. Facebook, ya saya coba definisikan gitu. Facebook ini dipakai banyak untuk meningkatkan brand awareness. Kita mau share-share konten, kita punya channel-channel Facebook seperti apa ya kita share ke situ. Gitu. Kalau di Instagram kan areanya kecil, ya mungkin kita tidak banyak deskripsi di situ kan. Ya silakan kita kembangkanlah ceritanya itu di Facebook. Artinya di channel yang kita gunakan misalnya di Instagram kita share, jangan lupa pula kita kasih link Facebook kita apa gitu supaya misalnya mereka mau lihat lebih detail, mereka akan lihat di Facebooknya. Demikian juga mungkin di dalam Facebooknya ya jangan lupa kita share link dari Instagram kita juga gitu sehingga interaksi mereka di semua channel kita ini ketemu gitu ya. Instagram menyajikan katalog, polling, kemudian interaksi. Ya. Tadi mungkin mereka kita bisa lihat dari feedback atau like-nya
Seperti itu. Di Twitter tujuan untuk promosi, interaksi dengan pelanggan. Kemudian YouTube, kalau kita punya video-video ya pakailah kita share sesuatu di YouTube. Mungkin eh, produk kita atau kita punya profile dalam bentuk video ya kita tampilkan saja di YouTube-nya gitu. Tapi jangan lupa ya kita share juga di channel-channel sosial media yang lainnya. Yang paling banyak itu di sekarang ini adalah di area TikTok gitu. Promosi bisa kombinasi ya berbasis video ya. Ada interaksinya juga gitu ya. Nah, beberapa strategi dalam sosial media marketing tadi bahwa produk atau jasa yang kita jual pasti tetangga kita juga jual hal yang sama juga gitu. Tetapi bagaimana caranya teknologi yang ada ini menempatkan kita punya channel ini di tempat yang mudah dijangkau sama pelanggan gitu. Nah, ini beberapa strateginya ya. Tentukan ya awal kita siapkan tujuan target customer kita ya. Tadi untuk kita berkata-kata, untuk kita warna-warninya ya supaya lebih tepat sasaran. Misalnya pelanggan kita anak-anak muda, wanita, pastinya warna-warni begitu ya. Atau mungkin mereka wanita tadi ya warna-warni, kemudian yang indah-indah seperti itu. Tapi kalau ya waktu lalu ada mahasiswa saya bikin skripsi tentang penjualan mobil bekas gitu. Warnanya biru. Saya sarankan jangan pakai warna biru gitu. Pakai warna-warna abu-abu, coklat-coklat atau hitam gitu karena mobil itu nuansa-nuansanya mobil tua itu kan nuansa-nuansanya yang penggunanya adalah orang-orang lelaki, orang tua biasanya gitu kan. Pakailah warna-warna yang agak tua gitu supaya lebih nyaman lah buat mereka gitu. Tapi kalau warna-warna yang indah, merah, kuning, hijau, kayaknya agak jengah mereka masuk ke situ ya bener nggak sih ini webnya gitu. Nah hal seperti itu yang perlu kita perhatikan gitu. Demikian juga tadi kontennya dalam kita menulis sesuatu gitu. Ya, kalau tadi jualan mobil bekas, tapi bahasanya bahasa anak-anak muda, anak-anak gaul, kayaknya dianggap nggak sopan sama mereka gitu. Sehingga kita juga dianggap, wah ini pedagangnya nggak sopan nih, nggak etis nih berkata-kata. Nah, jadi kita perlu tahu itu siapa pasar kita. Sehingga berkata-kata dalam melakukan warna-warni, dalam menempatkan sesuatu icon, yaitu sudah disesuai dengan mereka gitu. Ya. Kemudian kita juga memanfaatkan menggunakan market research. Ya. Mungkin kita punya channel ya minta kita bayar ke mereka untuk mereka coba riset ya untuk tahu pasar kita seperti apa gitu ya. Kemudian pilih marketing channelnya tadi. Apakah harus satu atau boleh dua atau boleh berapa? Ya, yang pasti adalah kita harus memantau, kita harus memonitoring. Semakin banyak channel yang teman-teman Bapak Ibu gunakan, maka semakin banyak effort yang kita lepaskan di situ gitu. Ya. Memang bagus gitu bahwa di semua media sosial kita ada kita muncul gitu iya. Tapi jangan lupa tadi kita pantau terus gitu ya supaya nggak loss gitu. Tadi yang saya contohkan gitu. Ketika saya beli karena yang nanggepin si B, ya maka saya akan deal dengan si B itu gitu. Jadi harus dipantau. Mungkin kalau di awal-awal ya silakan semua dimanfaatkan gitu. Nah, mungkin nanti seminggu atau 2 minggu baru kita bisa pelajari kan. Oh ternyata pelanggan saya banyak bermain di Facebook, pelanggan saya banyak bermain di Instagram dan Facebook, pelanggan saya banyak bermain di TikTok ya silakan.
kita putuskan saya mau lebih fokus kemana supaya effort kita tidak banyak terbuang dan supaya kita eh, tidak sebar sampah di pasar kita sendiri gitu ya, supaya ada hal positif lah yang kita bisa dapat gitu. Kemudian tadi atur kontennya, bahasanya seperti apa, fontnya seperti apa, besar kecilnya, warna-warninya, ngeblang-ngeblingnya, ya. Misalnya kita tulis promo atau diskon 10%, tapi bentuknya contoh seperti ini, repeat the treat, mungkin ada diskon gitu, tapi tulisannya kecil atau hanya teks biasa, mungkin orang nggak ngeh gitu. Tapi kalau tulisan diskonnya kita bikin ngejreng, warnanya merah, kuning, menjadi eye catching begitu, kita istilahnya mata kita udah langsung tertuju ke situ gitu ya, tanpa kita harus cari kemana-mana lagi. Waktu kita buka, mata kita akan tertuju ke sesuatu yang ngejreng tadi gitu. Nah itu kita manfaatkan, atau mungkin bermain-main dengan suara yang tahu-tahu agak ngejreng sedikit ya, sehingga orang ngeh gitu ada sesuatu nih gitu. Dan mereka bisa lebih nangkep gitu. Dan jangan lupa di channel kita juga harus kita tampilkan kontak kita gitu ya, bahwa promo kita ini untuk tertarik silakan hubungi web apa, silakan kontak personnya nomor berapa. Jangan sampai kita promo-promo tapi bingung gitu, pelanggan saya mau kontak kemana nih. Banyak hal seperti itu gitu ya. Jadi ketika kita mau muncul nih, medianya bagus gitu, wah saya tertarik nih. Ketika saya mau deal supaya menjadi conversion rate tadi kan, ketika saya mau deal, saya mesti klik ini, klik ini, klik ini, ribet. Pelanggan nggak suka yang begituan. Pakailah satu channel yang jelas. Oh klik ini, maka mereka langsung terhubung gitu. Tanpa harus klik, 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 klik. Akhirnya apa? Malas mereka masuk ke situ gitu. Ya, gunakan teknologi ya pasti tadi dengan search engine salah satunya ya. Lalu evaluasi, monitoring, evaluasi ya, pasti ya. Yang tadi saya sampaikan di awal mungkin kita hantem aja tuh pasar tuh, setiap jam kita sebarkan materi-materi kita. Karena kan kita belum tahu nih pasar kita seperti apa. Mungkin seminggu atau 2 minggu baru kita evaluasi. Oh, ternyata pasar saya lebih bagus, suka lebih banyak channel apa mengakses dengan channel TikTok. Ya, oke, oke, kita maksimalkan di situ. Ya, fokus kita di situ. Pelanggan kita sukanya akses jam 7 pagi. Ya, pada jam-jam itu kita sebar materi-materi kita. Isi dunia digital eh, cyber kita ini dengan materi-materi kita gitu. Ya, sehingga mereka langsung masuk ke lingkungan kita gitu ya. Kemudian istilah dari evaluasi mungkin dari feedback yang mereka sampaikan ya, kritik saran gitu itu coba dipahami ya, dimaknai apa yang perlu saya perbaiki ya, untuk saya bisa perbaiki, untuk saya bisa tingkatkan sehingga mereka eh, join lah menjadi member kita. Keuntungan ya pasti kita tidak perlu keliling-keliling ya, karena dengan kita di depan laptop kita bisa share sesuatu ke mereka. Brand awareness dengan semua channel kita bisa penuhkan dunia cyber ini dengan informasi yang kita miliki ya. Audiens yang besar, kemudian customer up to date, efisien biaya, meningkatkan search engine. Ya, mungkin nanti di materi yang lain akan saya bahas tentang search engine. Jadi bagaimana dengan kita promo itu
membuat search engine ini bisa ramai gitu ya, bisa ramai sehingga kita punya channel bisa muncul lebih awal gitu. Bayangkan misalnya kita jualan sebuah produk gadget di marketplace gitu, Tokopedia, Bukalapak atau Shopee begitu kan. Semua yang jualan gadget itu banyak gitu. Puluhan bahkan ratusan gitu kan. Tapi bagaimana channel kita bisa muncul gitu. Selain kita memanfaatkan marketplace yang mereka mungkin kita bayar ke mereka sehingga channel kita bisa muncul di awal, plus kita juga harus bekerja juga gitu. Bagaimana tadi kita branding lah di TikTok-nya, di Instagram-nya, di Facebook-nya gitu. Bukan hanya sekedar kita, oh saya sudah terdaftar di Shopee, nanti mereka yang akan memasarkan, nggak gitu juga gitu kan. Effort kita juga perlu ada gitu supaya eh, jualan kita yang ada di marketplace itu juga lebih nendang gitu. Ya. Kerugian ya selain hal yang positif, yang negatif, butuh waktu yang banyak, feedback negatif, informasi bisa dilihat oleh pesaing. Butuh waktu, iya, karena kita mungkin di awal-awal kali ya, di awal-awal harus effortnya cukup besar gitu ya, karena kan kita baru melangkah gitu, memasang patok di dunia maya gitu kan, harus kita monitor, harus kita sebar. Nanti kalau sudah pelanggannya sudah mapan, sudah stabil, mature, ya mungkin tidak seheboh ketika awal-awal pastinya ya. Kita sudah evaluasi tadi, pelanggan kita sudah tepat sasaran, mereka pada jam berapa, mereka sukanya produk apa, ya lebih tepat sasaran gitu. Ya, mungkin di awal-awal ya, butuh waktu. Karena kita juga baru belajar gitu. Feedback-feedback negatif ya mungkin semua hal ya. Eh, tapi jangan patah semangat gitu ya. Wah produknya nggak bagus, oh, mengecewakan, ya semangat aja gitu. Karena kalau itu membuat kita menjadi patah semangat ya dunia itu memang begitu gitu. Jadi harus kita memaknai hal negatif itu membuat kita menjadi lebih maju lagi gitu. Dorong kita, itu hal yang mendorong kita untuk menjadi orang yang lebih maju gitu. Jangan membuat kita menjadi patah semangat gitu. Ya. Informasi bisa dilihat pesaing. Ya, saya pernah nonton di YouTube begitu. Kok strateginya di-share ya, nanti dilihat sama pesaing. Ya, mereka bilang, nggak apa-apa, kita beramal. Ya, dari sisi kerohaniannya seperti itu gitu. Ya, kita menyebar sesuatu hal yang baik lah. Karena dengan kita menyebar sesuatu hal yang baik, pasti akan banyak hal kebaikan yang akan datang ke kita. Ya. Nanti pesaingnya akan menjadi lebih maju. Ya, kita tinggal perbaiki aja gitu. Kenapa dia bisa menjadi lebih maju? Kita lihat strateginya, kita perbaiki. Ya, kita juga belajar. Kita kan memarketingkan juga kita lihat orang punya juga gitu kan. Nggak apa-apa gitu. Ya, poinnya buat konten yang menarik, yang tadi saya sampaikan gitu, kata-katanya, bahasanya, tata bahasanya, warna-warninya, eye-catchingnya, secara konten. Ya. Kemudian fast response, yang tadi saya sampaikan, ketika mereka WA, ketika mereka respon di Facebook, segera tindak lanjutin gitu, supaya ada touching dengan mereka. Gitu. Jangan sampai nanti sore, nanti malam atau besok baru saya reply. Gitu. Diingat bahwa pesaing kita banyak gitu. Bisa saja mereka tertarik dengan produk kita, tapi karena kita responnya lambat ya bubar gitu pasar kita. Mereka akan ke toko sebelah gitu. Keyword, ya keyword hashtag. Gini, di dalam kita berkonten ria itu berhubungan dengan search engine, ya.
manfaatkan ini keyword atau hashtag ini yang tanda pagar begini ya di Instagram ya, gunakan, manfaatkan gitu ya. Misalnya kita produk kita iPad misalnya, pakai pagar iPad, pakai pagar iPad murah, pakai pagar iPad diskon, seperti itu gitu ya. Sehingga search engine ini sudah langsung akan, ketika orang nyari sesuatu, search sesuatu, maka dia akan terhubung dengan mesin search engine tadi, dan search engine itu akan mengarahkan ke hashtag kita gitu, sesuai dengan kata-kata yang mereka sampaikan. Jadi kata-katanya apa yang perlu saya tuliskan? Sederhananya gini, Anda mesti memikirkan kira-kira kalau Anda sebagai seseorang yang akan belanja sebuah produk, kata-kata apa sih yang akan Anda sampaikan? Nah, itu keyword atau hashtag yang perlu Anda tuliskan di hashtag itu gitu. Jangan hashtag yang canggih-canggih gitu. Ya, yang kira-kira pelanggannya yang nyari adalah orang luar negeri misalnya. Padahal pelanggan Anda orang Indonesia ya. Ya jangan yang canggih-canggih gitu. Pakailah hashtag-hashtag yang orang Indonesia punya gitu. Kenapa? Karena pelanggan Anda orang Indonesia. Gitu. Tapi kalau memang produk Anda jualnya untuk pasar luar negeri, jangan pakai bahasa-bahasa Indonesia. Karena yang nyari kan pelanggan orang luar negeri. Pakailah bahasa-bahasa luar negeri itu gitu. Misalnya mereka dari Arab, ya pakailah bahasa-bahasa Arab gitu. Mereka orang dari Inggris, pakailah bahasa-bahasa Inggris gitu. Jadi kita mesti lihat dulu pasar kita ini, produk kita akan kita jual untuk pelanggan mana nih. Nah, jadi hashtagnya juga ngikutin tata bahasa mereka gitu. Ya, kita bikin yang canggih-canggih, ternyata pelanggan kita bukan mereka, ya percuma gitu. Kita memanfaatkan mesin ini percuma jadinya. Ya. Kemudian mungkin di dalam konten itu deskripsi. Ketika kita menulis sesuatu di deskripsi, deskripsi yang kita tuliskan di dalam teks, misalnya di Instagram, di Facebook itu juga menjadi variabel yang dimanfaatkan oleh search engine. Jadi gunakanlah kata-kata yang kira-kira pasar kita akan omongin itu gitu. Tadi misalnya pelanggan saya ini anak-anak SMA gitu, anak-anak wanita gitu. Ya, carilah kata-kata untuk wanita dan anak-anak SMA, sehingga nanti search engine ketika jadi orang waktu dia nyari sesuatu di Google, search engine akan mereferensikan gitu, oh, teks yang dicari orang itu ada di Instagram ini, ada di Facebook ini gitu. Ya, itu jadi memanfaatkan selain hashtag, keyword, deskripsi, atau bahkan title, judul dari materi yang kita share itu juga menjadi komponen dari search engine gitu. Ya, jadi harus disesuaikan supaya search engine ini bisa nangkepnya tadi dari hashtagnya, dari deskripsinya, dari judul materi kita. Ya. Lalu solusi masalah customer. Ketika ya banyak tuh saya dengar di YouTube itu, mereka memasarkan produknya itu bukan inti ke produknya, tetapi solusi dari masalah yang mereka hadapi. Ya. Misalnya mereka jual makanan sehat itu. Jangan dijual makanan sehat ini ingredientnya apa, kecanggihan makanan ini apa, enggak. Tapi problem mereka apa gitu. Tentang kesehatan, tentang ginjal misalnya, atau darah tinggi, yang sakit darah tinggi, begini, begitu, segala macam. Nah, itu yang lebih nendang gitu. Ya. Karena mereka ketika dia nyari sebuah produk kan mereka bingung gitu, saya mau nyari produk apa nih. Tapi yang mereka tulis di Google itu kan misalnya makanan sehat atau eh, sakit pakai jantung ring 1 misalnya, problem-problem mereka. Nah, nanti search engine akan nyari kira-kira konten mana sih yang berisi kata-kata itu gitu. Tapi ketika kita langsung to the point ke produk kita, ya dari sisi search engine juga akan bingung juga, akan lemah juga gitu kan. Pelanggan kita kan awal
kan nggak jelas produk yang akan mereka cari ini apa, maka mereka akan carilah di Google, ya kan? Kalau mereka udah paham, oke produknya gitu. Tapi mereka kan kebanyakan orang-orang belum tahu produknya apa, ya. Jadi tidak fokus ke produknya, lebih fokus ke problem apa yang mereka punya dan berikan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi itu, ya. Konten edukasi menyenangkan, ya, happy-happy pastinya. Mungkin di-share ke Facebook atau YouTube begitu. Karena kan kontennya cukup banyak. Jadi share-share sesuatu yang edukasi, ya silakan di channel-channel yang cukup besar begitu ya. Kalau di Instagram kan kecil medianya. Bagikan ke berbagai channel yang tadi, share sesuatu di Instagram, jangan lupa link di Facebooknya, link di TikToknya, dan lain-lain. Demikian juga sebaliknya. Konten dikombinasikan dengan gambar atau video. Ya, tidak sekedar teks aja, tapi ada tambahan fotonya, ada tambahan videonya, ya. Jadi kombinasi. Entah itu di semua channel lah ya, dikombinasikan. Follow influencer sesuai dengan pasar. Ya, karena misalnya kita pemain baru, ya kita manfaatkan itu channel-channel orang senior-senior. Terkadang saya melakukan repost, ya, posting dari misalnya si Aderai punya, saya repost, sehingga channel saya ini akan muncul juga gitu kan, karena kita kan masih istilahnya kita orang baru gitu kan, orang baru bermain, maka kita manfaatkan mereka gitu ya, atau bahkan kita bayar ke mereka untuk mereka review, untuk mereka datang, karena mereka punya pasar yang cukup banyak gitu kan, berjuta-juta follower mereka itu bisa kita manfaatkan. Tapi jangan lupa bahwa ketika mereka sudah masuk ke kita punya channel, ya isi dari channel kita juga harus maksimal gitu. Jangan sampai mereka masuk ternyata ya cuma begini doang, akhirnya bubar juga, percuma jadinya ya. Interaktif, ya tadi fast respon begitu. Ini beberapa contoh dengan GoFood, GoBiz, eh, ada diskon 20%, kemudian harga jual, eh, mereka punya potongan-potongan, fasilitas-fasilitas apa begitu ya. Mungkin ada ongkir atau diskon atau macam-macam lah gitu yang kira-kira mereka bisa dapatkan dari eh, orang-orang yang akan bermain di area marketing ini. Ya. Oke, itu kira-kira materi sosial media saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Joni. Pembicara berikutnya adalah Pak Made. Silakan Pak Joni untuk dibaca CV dari Pak Made. Ya, selamat siang Bapak Ibu teman-teman semua. Berikutnya Pak Gusti Made Karmawan akan bawakan materi tentang eh, Branding, sorry, branding. branding. Branding di era digital. Pak Gusti Made lulusan BINUS, baik S1 maupun S2, mengajar juga di BINUS, banyak fokus ke mata kuliah accounting, fintech, analisa finansial, IT cost, dan lain-lain. Ya. Riset-risetnya juga banyak ke area-area accounting. Baik, untuk waktu dan kesempatannya silakan Pak Gusti Made. Terima kasih Pak Doni atas waktunya. Saya akan share materinya.
Sudah terlihat semuanya? Ya, sudah Pak. Cuman belum di full screen ya. Oke. Oke. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan berbicara tentang branding di era digital, yaitu sebagai overview di sini adalah untuk branding itu tentunya yaitu proses yaitu membangun suatu identitas itu ya untuk apa namanya yaitu sebagai persepsi dan nilai sebuah suatu produk, layanan ataupun yaitu suatu organisasi dibina yaitu target audiens gitu kira-kira. Ya tentunya di sini yaitu branding itu tidak hanya sebagai yaitu mencakup sebagai logo dan visual, tetapi juga yaitu mencerminkan suatu janji gitu ya, yaitu sebagai kepribadian dan pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan secara konsisten tentunya. Nah, di sini pada branding di sini adalah yaitu tentunya bertujuan untuk yaitu dapat membangun suatu kepercayaan dan loyalitas, yaitu bisa juga meningkatkan suatu nilai dan daya tarik yaitu dari pasar tentunya. Adapun elemen dari suatu elemen utama branding digital di sini yaitu tentunya yaitu ada identitas branding digital yaitu logo, warna tipografi, visual konsisten di semua plafon, brand guideline digital. Itu juga ada value proposition, nilai yang unik yang ditawarkan sebagai alasan konsumen memilih brand, yaitu relevansi dengan kebutuhan konsumen. Di mana yang lainnya juga ada brand voice dan personality, yaitu gaya, aksa, man, karakter brand, yaitu ramah dan terpercaya. Punya ada website dan user experience, yaitu tampil, navigasi, dan kemampuan yaitu penggunaan sebagai mencerminkan profesionalisme suatu merek. Nah, tentunya sebelum masuk di apa namanya di sini ada suatu dalam elemen utama itu yaitu ada strategi yang dapat menentukan suatu branding gitu ya. Strategi branding itu menentukan identitas suatu merek, menentukan suatu identitas merek yaitu tentunya memahami target suatu audiens juga. Kemudian positioning yang jelas, ini konsisten, pesan dan visual, membangun pengalaman merek dan evaluasi adaptasi. Nah, apa di sini yang menjadi suatu ah, apa namanya cara mengukur suatu branding tersebut gitu ya. Jadi suatu branding itu dapat diukur yaitu berdasarkan yaitu brand awareness-nya ya, yaitu melalui eh, reach, efficient, yaitu traffic, websitenya itu dapat diukur. Kemudian bisa juga diukur melalui engagement, yaitu dari like, comment, series, engagement, engagement rate-nya itu dapat diukur. Begitu juga melalui brand perception, ya, yaitu sentimen, komentar, review, survei, online-nya itu dapat diukur ya. Kemudian pada brand result, yaitu ya melalui client traffic-nya, ya, itu pencarian nama merek
Nah, itu juga bisa diukur. Jadi bisa juga melalui loyalty, ya, seperti halnya repeat visi, follower, drawn, relation, nah itu bisa diukur. Kemudian ada juga dari convention impact. Ya, convention impact itu berarti bisa dari leads, check up, ataupun itu penjualan dari yaitu eh, kanal digital. Nah, itulah eh, dari cara mengukurnya. Tapi kalau di secara tradisional di sini, secara tradisional bahwa elemen suatu digital di sini ya kesulitan gitu ya. Ya, ada kesulitan untuk cara mengukurnya secara tradisional, yaitu kenapa? Karena adanya suatu eh, minim data kuantitatifnya ya. Jadi data kuantitatif itu minim, yaitu media tradisional, untuk TV, radio, yaitu koran, baliho, ya tidak menyediakan suatu data, yaitu data detail seperti halnya, yaitu klik, impresi, ataupun konversi secara real time. Yang kedua, kesulitan yang kedua itu bisa yaitu dampak karena tidak langsung gitu ya. Dampaknya tidak langsung yaitu seperti halnya branding tradisional yang lebih berfokus pada awareness dan persepsi. Yang efeknya akan muncul dalam yaitu jangka panjang dan sulit di yaitu dikaitkan kepada yaitu dikaitkan langsung dengan penjualannya. Yang ketiga, kesulitan yang ketiga juga dapat sulit melacak, ya, melacak dari audiens secara spesifik, yaitu tentunya target guideline di sini yaitu bersifat yaitu luas, sehingga tidak jelas siapa yang benar-benar yaitu untuk melihat atau berpengaruh oleh eh, pesan branding tersebut. Yang keempat juga bisa yaitu dari kesulitan tersebut yaitu ketergantungan ya. Akibat dari ketergantungan pada survei yaitu pengukuran biasanya menggunakan survei atau riset pasar yang mahal, subjektif dan tidak yaitu terlalu akurat. Kemudian ada yang kelima, kesulitan yang kelima itu banyak faktor dari eksternal. Faktor dari eksternal ini ada persepsi merek yang dapat dipengaruhi faktor lain, yaitu tentang harga, kualitas produk, maupun tren pasar, kompetitor, sehingga sulit yaitu memisahkan yaitu dampak dari branding tersebut, yaitu transformasi. Nah, seperti itu untuk kesulitan yaitu branding secara tradisionalnya. Ya, adapun branding tradisional tersebut yaitu di sini kalau dilihat dibandingkan dengan secara digital bahwa di sini ada yaitu dilihat dari aspek yaitu media, ya, aspek medianya itu ada apa namanya yaitu sorry aspek medianya yaitu untuk branding tradisional itu ada TV, radio cetak gitu ya. Branding digital itu berarti masuk ke media sosial, website, aplikasi. Nah, dilihat dari aspek komunikasi berarti ada satuan arah, dua arah dan interaktif. Aspek dari kecepatan itu bisa branding tradisional lebih lambat,
Kalau secara digital itu berarti masuk ke real time gitu ya, lebih cepat gitu secara global. Nah, jadi aspek pengukuran, dilihat dari pengukuran itu sulit diukur. Nah, seperti tadi sulit untuk mengukur karena apa? Tadi sudah kita jawab ya. Nah, jelaskan. Kemudian branding digital di sini data drive dan terukur. Ya, aspek hubungan ya dari aspek hubungan itu jangka panjang secara positif dan aktif dan berkelanjutan. Berikutnya yaitu strateginya di situ sudah menentukan suatu apa namanya merek ya, yaitu menentukan identitas merek, kemudian dapat memahami target audiens, positioning yang jelas, lalu konsistensi, pesan dan visual, dapat membangun pengalaman mereknya melalui evaluasi dan adopsi. Nah, pada tantangan branding di sini ada yaitu uh, sebagai persaingan yang ketat yang dapat dilakukan, yaitu apa namanya persaingan yang ketat, perubahan tren yang cepat, kemudian konsistensi gitu ya. Ya, dalam persaingan yang ketat itu berarti tentunya banyak merek yang bisa bersaing gitu ya, yang di platform digital yang sama tentunya di sana. Nah, adanya suatu perubahan tren yang cepat di situ, perubahan tren yang cepat berarti ada selera dan perilaku dari konsumen itu yang mudah berubah, itu yang menyebabkan. Kemudian ketiganya ada konsisten di banyak kanal gitu ya. Di banyak kanal itu menjaga pesan dan identitas tetap seragam. Kemudian yang keempat ada manajemen reputasi secara online, yaitu tentunya ulasan dan yaitu komentar ya negatif yang cepat yaitu menyebar. Yang kelima itu adanya keterbatasan yaitu perhatian audiens. Batasan dari audiens itu ada konsumen yang mudah terdistraksi ya, diinstruksi oleh suatu banyak adanya suatu konten. Nah, kemudian ada pemanfaatan data dan teknologi. Itu pemanfaatan data dan teknologi itu artinya adanya suatu tantangan dalam yaitu mengelola data dan analitik secara efektif. Nah, di dalam strategi branding itu, di mana dalam menentukan identitas merek itu berarti dapat menetapkan visi suatu nilai dan keunikan ya value profesionalnya yang seperti itu ya, di strateginya yang dalam menentukan yang seperti tadi, yaitu menentukan identitas mereknya itu menetapkan visi dan nilainya, kemudian dalam memahami target audiens itu berarti eh, mengenali kebutuhan yaitu perilaku dan preferensi dari pelanggannya gitu ya. Kemudian di dalam positioning yang jelas itu berarti ya, dia dapat menentukan posisi merek yang ada di pasar dibandingkan dengan brandingnya, dengan dengan pesaingnya. Oke. Yaitu membangun pengalaman merek ya. Dalam membangun pengalaman merek berarti eh, dapat yaitu memberikan yaitu pengalaman secara positif di setiap lini dari interaksi yang seperti itu. Lalu dia dapat melakukan evaluasi. Nah, itu strateginya ya. Ya, ini tantangan brandingnya sudah, kemudian ya itu kira-kira untuk
sharing ilmu saya yang secara singkat berbicara tentang branding, yaitu dari pentingnya branding itu di dalam suatu apa namanya industri di perusahaan. Ya, kira-kira segitu, Ibu. Saya kembalikan ke moderator dari pembicaraan singkat ini untuk sharing ilmunya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Made untuk paparannya. Jadi memang sosial media marketing itu sangat berkaitan dengan branding ya. Salah satunya yang perlu diperhatikan memang adalah branding. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand ataupun tulis di chat. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Uni apa Bu Uni Dayan? Silakan boleh Pak Uni Dayan ya. Silakan Pak, boleh open mic kalau yang silakan. Belum unmute Pak. Oh ya, sorry saya ganti dulu namanya tadi. Oh ya Pak Hajar. Saya pakai Silakan, dua silakan. perangkat, soalnya satunya Ya, gamenya bermasalah. Oke, terima kasih. Ini silakan. materinya menarik ini. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Pertama tadi salah satu strategi dalam sosial media marketing kan kita harus mengetahui calon customer kita ini banyak bermain di sosial media mana gitu. Sehingga kemudian tidak terlalu banyak effort yang kita keluarkan, kita fokus pada sosial media itu karena memang di situ target marketnya kan. Nah, apakah kemudian ada tools yang bisa kita pakai untuk bisa memetakan sebenarnya target marketnya kita ini banyaknya bermain di sosial media mana? Nah, kira-kira terus apa yang bisa kita pakai sehingga kita punya informasi. Oh, ini bagusnya kita fokusnya di TikTok misalnya. Oh, ini bagusnya kita fokusnya di Facebook atau apa gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, materi yang kedua ini menarik juga nih terkait masalah brand gitu ya. Ini kan kalau brand, kita berbicara masalah brand ini kan kekuatannya salah satunya kan di brand aset gitu ya. Brand aset ini misalnya tadi yang dibahas misalnya logo gitu ya, atau misalnya juga kadang juga ada maskot gitu seperti Disney kan ada Mickey gitu ya, atau misalnya tagline ya, tagline itu misalnya apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro itu kan tertanam di benaknya orang ketika sudah ada tagline gitu. Oh, ini kita tahu teh botol sosro. Nah, itu kira-kira apakah mungkin meminta tips trik aja sih, tips trik strategi membangun branding yang kuat itu seperti apa sehingga kemudian kita bisa menanam di image-nya customer ketika melihat logo ini, oh ini produk kita gitu, ketika melihat tagline ini, oh ini produknya ini gitu. Nah, kira-kira strategi apa yang bisa kita pakai sehingga kita bisa membangun satu buah brand yang brand image ya gitu yang kuat. Saya kira itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fajar. Silakan Pak Joni ataupun Pak Made. Ya, siapa dulu? Saya. Oke, Boleh saya Pak Made. Boleh. ya, Pak saya Joni. menanggapi Terserah. untuk branding ya, trik yang Bapak maksud itu untuk membangun suatu branding yang kuat itu seperti apa kira-kira gitu. Saran seperti apa? Kita harus ngelihat dari eh, apa namanya? punya harus punya identitasnya terlebih dahulu, Pak. Punya identitas brandingnya. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah punya di identitas branding yang jelas, itu kita akan masuk harus menentukan visi misi yang jelas dulu nih, nilai dari brand kita. Lalu tentukan positioning kita yang ingin dikenal sebagai sebagai apa kita nih, mainnya di apa gitu kan. Ya, seperti itu kira-kira. Kemudian yang kedua, kita bisa kenali yaitu target. Ya, kenali target audien dengan dalam. Ya, target audien itu seperti apa kita kenali umpamanya. Paham kebutuhan masalah dan perilaku audiennya. Yaitu sesuai pesan brand dengan emosi dan konteks audiennya.
Ya, yang ketiga bisa juga secara konsistensi adalah kuncinya, yaitu konsistensi pada logo kita. Yang logo kita gunakan, yaitu warnanya, yang tadi sudah disebutkan Pak Joni, masalah tulisannya, bagaimana pesannya, yaitu fontnya gitu ya. Yaitu kita harus konsisten di semua kanal offline di sana, yaitu menggunakan media sosialnya, website iklannya. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa lakukan. Kemudian bisa juga kita membangun cerita dari brand storytelling-nya, ya, membangun ceritanya. Jadi ceritakan alasan brand hadir itu bukan hanya karena produknya saja, tapi cerita yang lainnya yaitu autentik dan bisa relevan dan mudah diingat gitu ya. Jadi bisa juga pengaruh dari pengalaman juga ya, pengalaman dari pelanggan yaitu bahwa branding kuat itu lahir dari pengalaman yang positif gitu ya. Jadi ada pelayanan, respon dan kualitas produk harus sejalan dengan janji brandnya. Kira-kira itu untuk menanggapi hal itu, Pak. Apakah bisa menjawab? Ya, terima kasih Pak. Mungkin Ya. Pak Joni mau nambahin kali Pak. Ya, Silakan kalau Pak Joni. branding, masuk ke area branding dulu. Branding itu ya pastinya eh, sesuai dengan produk yang kita punya dan masalah misalnya tadi ada warna-warni. Warna mana yang cocok? Pastinya kita punya kekhasan, keunikan kita. Misalnya saya mau produk kita ini produk-produk api, saya punya produk pakai warna merah gitu. Ya udah, manfaatkan itu gitu. Atau mau pakai warna biru, ya udah. Nah, apakah warna biru, merah, kuning, hijau? Pastinya kan mereka juga uji coba sebenarnya, tapi konsisten. Ya, seperti sebagai contoh misalnya, eh, Bang, mereka mau pakai biru, mereka mau pakai kuning, mungkin mereka melakukan riset dulu sehingga bisa tahu, oh pelanggan saya anak-anak muda, maka mereka mungkin pakai yang warna biru. Nah, itu eh, supaya bisa lebih mudah diingat. Kemudian kata-kata tagline segala macam, ya mungkin yang simple sebenarnya kan, dengan nada-nada yang simple, yang sehingga kalau branding kan supaya orang mudah mudah mengingat, oh ini produk ini, warna ini pasti bank ini, suara ini pasti merek minuman ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau udah ribet, panjang lebar, agak susah juga gitu orang menghafalnya, mengingatnya gitu. Ya. Kemudian untuk tools ya saya biasanya pakai search engine sih yang utama gitu ya. Kalau yang lain di Google ada istilahnya pakai Google Alert atau Typeform atau Synthesis, SurveyMonkey seperti itu sih. Tapi saya lebih sering ke search engine-nya untuk bisa tahu. Nah, pelanggan saya yang mana pastinya kita sebar dulu supaya kita bisa melihat di search engine itu sudah tepat atau tidak gitu. Memanfaatkan fasilitas itu sih. Terima kasih. Oke, makasih Pak Joni. Eh, Mungkin sebagai tambahan ya Bapak Ibu, Pak Joni dan Pak Made ini juga selain sebagai dosen juga punya usaha masing-masing sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ceritanya dari mereka terima tadi, sebenarnya mereka juga tidak hanya tahu secara teorinya, tetapi juga sudah menjalankan gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain lagi Bapak Ibu, silakan. Oke, Pak Derajat mau nanya. Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin satu pertanyaan lagi. Itu Pak Derajat tadi. Jadi Sebenarnya udah ada open mic sih Bu Maria atau Pak Ardalina atau Bu Ardalina mungkin karena open mic. Apakah memang mau bertanya? Hmm, Oke,
Oke, Bapak Ibu, berhubung waktunya juga sudah tinggal 3 menit lagi ke jam 15. Izin minta tolong Bapak Ibu untuk on cam supaya saya bisa dokumentasi. Silakan. Silakan Bapak Ibu untuk on cam. Oke. Oke, saya mulai dulu ya. Ada 2 halaman. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Untuk link daftar kehadiran ada di chat. Silakan Bapak Ibu mengisi. Link tersebut akan kami tutup pada jam 15.30, 30 menit dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih Pak Joni, Pak Made, Bu Ade. Terima kasih Pak Derajat. Pak Derajat, terima kasih Pak Derajat.